Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya buat kita semuanya bahwa tujuan puasa itu supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah intisaru awamirillah wa tinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi hari ini kumpulnya kita hari ini mudah-mudahan ini salah satu jalan supaya kita menambah ketakwaan kita kepada Allah. Di berbagai hadis dijelaskan ketika hadir ke majelis, satu ayat tlu kitab Allah wa yatadarrusuna lima bainahuma wa nazzalat alaihimus sakinah. Kalau kita hadir ke majelis, tentu yang di majelis ini kita baca, kita kaji, kita bahas kitab Allah, kita bahas Al-Quran, kita kaji, kemudian kita terjemahkan tentunya yang pertama apa yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Kemudian wa nazzalat alaihimus sakinah, setiap kita pengajian hadir ke majelis Allah akan turunkan sakinah. Sehingga jangan heran karena majelis di tempat turunkannya sakinah, ketenangan, orang yang dari rumahnya nggak bisa tidur biasanya menghadiri kajian majelis, biasanya di majelis itu tidur. Suka tidur Bu? Kalau sebelum tarawehan suka ada kultum tuh, tidur nggak? Maka mudah-mudahan tidurnya pun ketika hadir di majelis itu menjadi ibadah. Kemudian yang pertama takwa tadi. Takwa adalah menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan segala perintah. Nah, berkaitan dengan ini, Abu Bakar, salah satu sahabat baginda Rasulullah, pernah menyampaikan ini, kemudian oleh Nabi itu diiyahkan gitu. Celakalah, kata Abu Bakar Siddiq, celakalah orang-orang yang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi Ramadannya lewat begitu saja. Ini kita sudah masuk hari keempat, hari 1, 2, 3, hari ini hari keempat. Kalau sampai hari keempat belum ada keinginan meningkatkan ibadah, belum ada keinginan berbaikan dengan sesama, belum ada keinginan bersedekah, belum ada keinginan berinfak, sampai hari terakhir Ramadan tidak sama sekali membuat kita berubah, maka menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita termasuk orang-orang yang celaka dan diiyahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau hari kemarin, hari pertama masih malas baca Quran, nah hari keempat ini setelah bermajlis, pulang dari majlis, Qurannya betul-betul menjadi sahabat. Dikit-dikit baca Quran, sehingga tidak terasa begitu nikmatnya kita menjalankan ibadah puasa dan lain-lain. Nanti kita tiba-tiba tahu-tahu tuh, lah udah akhir Ramadan lagi. Nah, orang yang meningkatkan takwanya di bulan Ramadan, meningkatkan ibadahnya, meningkatkan sedekahnya, meningkatkan infaknya, meningkatkan segala sesuatunya yang judulnya ibadah, maka insya Allah nanti setelah bulan Ramadan akan diberikan ketenangan. Kalau dari ibadah itu kayak sholat misalnya Ibu, karena kita pemegang mazhab Syafi'i, ketika sujud tumaninah, ruku tumaninah, duduk tahiyat tumaninah dan lain sebagainya, itu ada tumaninah. Tumaninah sifatnya disebut dengan mutmainnah, tenang. Maka kalau selama Ibu bulan puasa Ramadan ini penuh sibuk dengan ibadah, kemudian ada orang yang misalnya Ibu menyaksikan orang yang meninggal kemudian tersenyum saat sakaratul maut, karena setiap sakaratul maut itu semua tuh diperlihatkan bagaimana amal perbuatan kita selagi masih hidup, apalagi di bulan Ramadan. Jadi kalau lagi sakaratul maut tuh Bu, ada yang melotot, ada yang kayak mengerang gitu kesakitan, ada yang tersenyum lebar, ada yang tersenyum lebar sampai ke giginya kelihatan, saking lebarnya senyum. Karena ketika kita sakaratul maut tuh semua ditunjukkan oleh Allah, nih amalmu, ini amalmu, ini amalmu gitu. Kalau orang selama hidupnya maksiat, dosa dan lain sebagainya, ya ditunjukkan itu juga. Maka jangan heran ketika sakaratul maut ada orang yang matanya melotot. Ya Allah, itu yang saya lakukan selama ini. Nah, orang yang hari-hari baca sholawat, baca Quran, maka insya Allah diperdengarkan akan yang baik-baik juga. Maka berusahalah mulai hari ini, terutama di bulan suci Ramadan, supaya meningkatkan amal ibadah. Nah, meningkatkan ketakwaan, satu takwa secara pribadi. Secara pribadi itu yaitu tadi
baca Qurannya ditambah, niatkan semua itu karena Allah. Sodakohnya ditambah. Kalau tahun lalu infak ibu tuh cuma 5.000, maka Ramadan tahun ini usahakan lebih baik daripada tahun lalu. Mudah-mudahan bisa 20.000, bisa 50.000. Semakin besar yang ibu infakkan, kalau tujuannya karena Allah, maka Allah pun akan memberikan balasan jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu yang banyak lagi, maka mengeluarkannya harus lebih banyak. Itu rumusnya. Kalaupun kita secara matematik ketika kita berinfak 10.000, punya uang 10.000, disodakohin 1.000, berarti sisa 9.000. Itu hitungan dunia. Hitungan kita manusia, hitungan Allah itu beda. Ketika kita punya uang 1 juta, dikeluarkan 100.000, maka 100.000 itu Allah balas minimal 700 kali lipat. Bahkan kalau di bulan yang lain, apalagi di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Kalau misalnya tujuannya tentu harus betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena ingin dilihat dermawan, bukan ingin dipuji orang, bukan ingin dilihat orang, bukan sama sekali, tetapi betul-betul lurus, ya Allah saya ingin berinfak di bulan suci ini karena ingin saya dapat berkah sebagaimana Allah memberikan berkah kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau niatnya lurus karena Allah, maka setiap peribadatan kita akan dilipat gandakan. Nah, secara pribadi itu harus meningkatkan takwa itu. Kemudian yang kedua ada ketakwaan secara sosial. Bagaimana kita bersosial, bergaul dengan sesamanya yang lain. Ibu mesti jaga sholat 5 waktu, jaga puasanya, rajin menunaikan ibadah sunnah-sunnahnya, rajin sodakohnya dan lain-lain. Yang kedua tentu ada hablum minanas. Kalau peribadatan kita secara pribadi, ketakwaan kita secara pribadi baik, maka insya Allah kepribadian kita secara sosial, bergaul dengan orang lain juga baik. Kalau ada orang yang sholatnya baik, tahajudnya baik, sunnah-sunnahnya baik, sodakohnya banyak, tetapi dia musuhan dengan tetangganya, berarti Ramadannya belum sempurna. Maka ketika Ramadan itu Bu, meskipun hanya mengirimi 2 butir kurma, tapi itu membuat kita merasa saling mencintai, saling menyayangi, boleh itu menjadi jalan turunnya rahmat Allah yang luar biasa. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, huwal abtar, dia yang terputus dari rahmat Allah. Jadi orang yang benci kepada siapapun, bukan kebencian karena Allah, bukan kebencian karena perbuatan maksiatnya, misalnya semata-mata benci karena hawa nafsu kita, maka setiap kali kita menanamkan kebencian, punya rasa kebencian, ketidaksukaan kepada sesama kita, huwal abtar, terputuslah dari rahmat Allah. Maka kalau orang yang sering benci itu rezeki makin seret, sumpah nih Bu. Kemudian dadanya makin sumpah. Sekalipun dia punya A, B, C, dan D, tidak akan membuatnya tenang karena apapun yang dia merasanya, yang dia miliki saat ini, rasanya itu hanya rasanya. Sebenarnya itu jauh dari rahmat Allah. Kita kalau udah jauh dari rahmat Allah itu apa yang ada, apa yang merasa dimiliki itu nggak ada artinya apa-apa. Kalau tanpa ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ketakwaan secara sosial kita harus baik supaya rahmat Allah itu terlimpah ruah buat kita? Maka sering-seringlah saling menghadiahi ibu ya. Menghadiahi itu nggak usah ibu ngasih hadiah mau kena 2 juta rupiah gitu. Ada nggak yang suka ngasih mau kena 2 juta buat mamanya deh, bukan buat orang lain. Nah, yang ngomong-ngomong mama Bu, infak tuh ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu berbentuk nafkah, kayak misalnya ibu menafkahi mama bapaknya, orang tuanya. Jadi infak yang pertama kali yang wajib diberikan itu kepada kedua orang tua. Ada orang yang sodakoh, apalagi yang di sholat kamera tuh, sodakoh sampai ke luar negeri, sampai kemana, orang tuanya di rumah, nggak dilihat. Jadi yang pertama tuh orang tua, kemudian yang kedua kerabat terdekat, lil walidain, kemudian yang kedua wal aqrabin, keluarga terdekat, baru setelah itu anak yatim, setelah anak-anak yatim baru fakir miskin. Itu ada Quran tuh diatur mana yang harus kita dahulukan ketika kita berbuat baik. Jadi ada aturannya, ada aturan mainnya supaya segala peribadatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada dampaknya, ada pahalanya, ada berkahnya.
Sebenarnya kayak ini Bu, hati-hati ketika kita nanti di bulan Ramadan ini suka mendengar secara sosial tuh, kita suka ada entah itu buka bersama, entah itu nanti di sawal ada halal bihalal. Itu hati-hati jangan sampai rusak apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, rusak gara-gara halal bihalal dan lain-lain, buka bersama dan lain-lain. Di antaranya adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya acaranya ibu yang lihat tuh bercampur makan segala macam berdekatan, itu sebaiknya tidak, karena berkhalwat bercampurnya antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim, hukumnya haram. Kalaupun kita bercampur mesti ada sekat, misalnya undangannya laki dan perempuan itu kita ikuti kebiasaan orang-orang Arab. Setiap kali punya rumah mereka tuh, misalnya di sini ruang tamunya laki-laki, sebelah sana ruang tamunya perempuan. Kenapa orang Arab diberikan berkah luar biasa tuh? Karena mereka mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Nah kita ini sering abai, judulnya halal bihalal, judulnya buka bersama, kan bagus tuh, berkah, makannya berkah, tetapi rusak sama bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bahkan pecicilan, cekikikan, ketawa dengan suami orang dan lain sebagainya, rasanya biasa saja, tetapi secara agama itu melanggar tata aturan agama. Jadi kalau ibu nanti bagus ada undangan halal bihalal, buka bersama tuh, pastikan diri kita nih terjaga, jangan sampai bercampur dengan yang bukan muhrim. Kan sayang, sudah bagus. Misalnya ibu punya acara book open house misalnya Bu ya, menerima tetangganya supaya hadir ke rumah, itu pastikan nanti diarahkan, kalau ingin berkah tuh diarahkan, Bapak silakan sebelah sana, ini untuk ibu-ibu sebelah sini. Nggak apa-apa Bu, disampaikan dengan bahasa yang baik. Nah kemudian yang ketiga, puasa ini tujuannya untuk supaya menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur tuh Amat ya Mbak, ditambah. ngantuk nang kene. Kalau rezekinya sedikit disyukuri, nanti akan dibuat tambah Mbak. Kalau yang sedikit aja tidak disyukuri, nanti aku akan bilang lah, yang sedikit aja nggak kamu syukuri, apalagi yang banyak. Jadi kuncinya supaya kita ditambah rezeki itu antaranya adalah yang poin pentingnya, jadilah manusia yang bersyukur. Dikasih 50.000 sehari, alhamdulillah. 20.000 sehari, 10.000 sehari, tidak terlalu. Tahu kasidat teuing nggak Bu? Terlalu banget gitu kasidat teuing. Resiko sare apa lagunya tuh ya? Resiko sapoe sarebu. Nggak tahu deh. Nih ibu kamu kayaknya lupa juga nggak apa. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu Azwaja ini insya Allah berdoa, berusaha semoga setiap hari makin belajar menjadi ibu istri yang bersyukur, sehingga rezekinya makin ditambah-tambah. Yang belum berbaikan, kemarin sudah minta maaf sama suaminya? Ada yang belum? Belum. Jadi di pertemuan lalu itu kita sudah bahas yang pertama itu minta maaf pada suami, setelah orang tua lalu kita minta maaf pada suami, atau minta maaf pada suami yang terdekat dulu baru ke orang tua, nggak apa-apa. Yang pasti pastikan bahwa Ramadan ini yang sudah hari keempat ini kita semua sudah bermaaf-maafan karena Allah Subhanahu wa taala, saling maafkan, saling bukakan pintu maaf, tidak ada unek-unek, tidak ada kemarahan. Maka tadi yang disampaikan di surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal. Kalau marah itu biasanya kan cenderung dengan benci ya. Kalau marah itu yang mesti ada benci, kesal gitu. Kalau setiap kali kita ada kebencian, artinya kita sedang nantang kepada Allah, nggak apa-apa, putus dari rahmat Allah gitu. Na'udzubillahi min gitu. Kemudian bulan Ramadan ini pastikan banyakin doa lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Bahkan berdoa ini harus seperti kita bernapas, butuh setiap waktu, setiap saat banyak doa, karena salah satu doa yang mustajab adalah doa
sedang berpuasa. Pastikan puasanya betul-betul puasa secara lahir batin, bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi mulut puasa, telinga puasa, mata puasa, pikiran puasa, sehingga puasa kita nanti akan betul menjadi bekal untuk pulang ke akhirat. Kemudian ketika menjelang Ramadan, mungkin sekarang juga masih ada yang melaksanakan tarhib Ramadan. Pernah dengar Bu? Tarhib itu asal katanya rohaba yurahibut tarhib. Tarhib itu melapangkan hati. Ketika ada acara tarhib Ramadan atau mengatakan marhaban ya Ramadan, artinya kita menyambut Ramadan itu dengan kelapangan hati, dengan rasa senang, dengan rasa bahagia karena akan bertemu dengan tamu istimewa. Nah, tamunya sekarang tuh sudah datang, maka sambut dengan sebaik-baiknya, jangan diacuh. Ibu kalau mau ke rumah orang kemudian disuguhi segala makanan tapi orangnya cuek atau bahasanya ketus, mau makan nggak? Enggak lah Bu, pasti sama kita sepakat. Kalau misalnya kita datang ke rumah orang disuguhi segala ada tapi bahasanya nggak bagus, nggak disambut, kita pengen pulang, nggak betah. Nah begitu juga bulan Ramadan, mudah-mudahan nanti Ramadan ini bersaksi bahwa kita menyambutnya dengan sebaik-baiknya, sehingga segala peribadatan kita di bulan Ramadan nanti dipetik untuk bekal di akhirat. Gitu. Tadi salawatan dulu nggak? Salawatan dulu nggak tadi Bu? Enggak, kita salawatan dulu ya. Setiap majlis itu mesti betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat tuh perangkonya doa kita sampai kepada Allah. Bahkan tidak akan masuk surga bersamaku, kata baginda Nabi, kecuali mereka umat-umatku yang sering paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi banyakin salawat, banyakin salawat, banyakin salawat. Kalau kita hidup tanpa salawat itu sebenarnya hidup kita hampa, karena tidak dekat dengan, tidak mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah SAW. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas, dengan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya setahun yang lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam, qiyamul lail, mulai dari tarawih dan lain sebagainya, maka dosa-dosanya di tahun yang lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan Ibu, kita semua sholat tarawih sekalipun di rumah. Sebenarnya masih perempuan tuh di rumah, kalaupun ada yang mau ke masjid tidak dilarang, karena kondisi kita, apalagi kita di Manunggal ini, tidak ada bahaya apa-apa insya Allah. Jadi aman saja kalau berangkat ke masjid. Kalau misalnya Ibu memilih di rumah untuk sholat tarawih dan lain-lain, maka itu pun insya Allah baik buat kita perempuan. Misalnya Ibu punya anak yang kecil, baik
lagi dan lain sebagainya, lebih aman, lebih kondusif, lebih tenang ibu di rumah, maka tidak apa-apa, sama saja baiknya ketika saat dengan kita berangkat taraweh ke masjid. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup salam, saya ingin mendoakan buat Bu Eli, tuan rumah sekeluarga, semoga panjang umur, sehat walafiat, segala urusan-urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya semakin luas, semakin ditambah-tambah jumlahnya juga berkahnya. Dan umumnya buat ibu-ibu, mbak semuanya yang hari ini hadir, semoga kita diberikan istiqomah. Semoga nanti setelah akhir Ramadan kita kembali ke fitrah dan memperoleh gelar hamba-hamba Allah, para perempuan-perempuan yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.